Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi ya. Kita kali ini bakal belajar mengenai repetition, yaitu dual. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah cukup paham tuh mengenai repetition itu apa. Pada saat kemarin-kemarin tuh kita belajarnya mengenai looping for ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dengan menggunakan dual? Nah, kali ini kita bakal coba ngelihat ya. Nah, hari ini kita bakal ngelihat sebenarnya pengertian dual itu gimana dan contoh penerapannya itu bakal seperti apa ya. Nah, ini adalah sintaks yang bakal kita gunakan ya. Sebenarnya mirip sih sama apa yang ada di looping for. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, dual ya. Sama while di sini itu adalah condition. Jadi do lakukan statements ini selama kondisi ini terpenuhi, selama kondisi ini true. Ya. Gambarannya kayak gitu. Berarti kalau dia udah false, ya dia bakal keluar dari looping dari dual ini, kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini ada contohnya integer counter sama dengan 0, do ya. Kita bakal ngelihat dia ini melakukan printf %d counter. Tutup kurung, titik koma, berarti dia bakal cetak 0. Terus plus counter. Counternya menjadi 1, dicek apakah itu 1 lebih kecil sama dengan 10 apa enggak. Kayak gitu ya. Jadi dia bakal cetak 0. 0. Terus ada spasi gitu ya. Counternya berubah menjadi, counter itu awalnya, gue tulisin di sini ya. Counter itu awalnya 0 ya. Terus dicetak, di print 0 di atas. Kemudian di plus counter dia menjadi 1 ya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Benar ya. Karena dia benar, dia bakal printf lagi. Sekarang kan counter nilainya udah 1. Kayak gitu ya. Terus sampai dia 10. Jadi pada saat counternya itu 10, dicek lagi nih. Apakah 10 itu lebih kecil sama dengan 10? Ternyata benar ya, teman-teman ya. Ternyata benar ya. Terus dia bakal naik ke atas lagi nih. Dia naik ke atas, dia bakal ngecek, oh sebaiknya kita mulai dari angka 9 ya, biar teman-teman melihat lebih jelas lagi ya, sebentar. Oke. Jadi ini nilai counter. Ini yang bakal dicetak kayak gitu ya. Counternya yang pertama 0, dicetak nilainya 0. Terus di plus counter 1 ya, 1 lebih kecil sama dengan 10, benar. Dicek terus sampai dia 9 gitu ya. Coba kita cek kalau misalkan dia 9. Ya, nilainya 9. Apakah 9 ya lebih kecil sama dengan 10? Ternyata benar ya. Terus do, dia bakal cetak 9. Oke. Kemudian di plus counter, counternya bakal menjadi 10 ya. Terus apakah 10 lebih kecil sama dengan 10 ya? Yang ini, apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Ternyata benar ya. Ternyata benar, bakal dicetak 10. Terus plus counternya bakal menjadi 11 ya. Apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Enggak. Makanya yang bakal kecetak di layar itu hanya yang ini, 0 sampai 10. Ya, kira-kira gambarannya seperti gitu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh flowchart-nya ya. Contoh flowchart-nya yang bisa kita perhatikan lebih detail lagi. Ya, jadi ada statements-nya ya. Jadi pasti kalau dibilang dual, do, berarti pasti lakukan sesuatu, pasti ada statement yang dilakukan minimal 1 kali, terus baru dicek kondisinya. Ya, kira-kira gambarannya seperti demikian, teman-teman. Oke. Nah, ini juga sebenarnya sama ya, cuma ini bentuk plus counternya dia masukin
ke dalam while-nya langsung gitu ya. Sebenarnya ini sama aja dengan yang tadi ya. Jadi teman-teman bisa coba lakukan perulangannya gitu ya. Teman-teman coba bisa simulasikan perulangannya biar lebih paham untuk yang dual ini. Kalau misalkan saya contohkan, jadi do ya. Ini karena awalnya counternya nggak dikasih tahu ya nilai counternya berapa. Anggaplah counternya itu adalah 0 gitu ya. Terus kita cetak gitu ya, 0. Terus di plus-plus counternya menjadi 1. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Ternyata benar, dicetak lagi. Tapi dia backslash n, makanya dia di bawah gitu ya. Dan seterusnya sampai dia 10. Ya, kira-kira gambarannya seperti demikian, teman-teman. Ya. Oke, that's all ya, teman-teman ya. Jadi kita selanjutnya bakal masuk ke hands-on programming-nya. Silakan teman-teman coba ikutin lebih dalam lagi ya. Semoga video ini membuat teman-teman menjadi lebih paham lagi mengenai konsep dari repetition menggunakan dual. Oke, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.